Pengenalan sistem operasi Microsoft Windows. Nama Microsoft Windows. Microsoft Windows menggunakan sistem operasi berupa closed source atau berpemilik dengan antarmuka grafis GUI (Graphical User Interface). Microsoft Windows juga menggunakan arsitektur berupa kernel Windows NT atau New Technology yang bersifat hybrid kernel. Karakteristik dari Windows. 1. User friendly. Antarmuka visual yang intuitif. 2. Plug and play. Kemampuan sistem untuk secara otomatis mengenali, mengkonfigurasi, dan memuat driver saat perangkat keras baru dipasang. 3. Dukungan perangkat yang luas. Windows memiliki ekosistem driver terbesar di dunia, sehingga hampir semua perangkat keras pihak ketiga kompatibel dengan Windows. 4. Multitasking yang mudah. Manajemen proses yang memungkinkan sistem beralih antara aplikasi dengan sangat cepat dan stabil. Area pengguna atau target pengguna. 1. Pengguna umum atau perkantoran. 2. Gamers. 3. Enterprise atau bisnis. 4. Content creator. Baik, jadi bagian saya itu adalah pengertian dari manajemen device, yang dimana manajemen device adalah bagian dari sistem operasi yang bertugas mengatur dan mengontrol semua perangkat keras hardware yang terhubung ke komputer. Sistem operasi membantu agar perangkat tersebut bisa bekerja dengan baik dan bisa digunakan oleh pengguna maupun aplikasi. Kalau tidak ada manajemen device, komputer tidak akan bisa mengenali perangkat yang dipasang, contohnya seperti hard disk dan flash disk. Lalu konsep dasar dari manajemen device Windows, yang pertama device driver, yang dimana driver adalah program yang membantu sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras. Tanpa driver, perangkat biasanya tidak bisa digunakan dengan normal. Contohnya seperti driver printer, membantu komputer menjalankan printer. Yang kedua ada input dan output atau I/O. Input adalah data yang masuk ke komputer, sedangkan output adalah hasil yang dikeluarkan oleh komputer. Contohnya keyboard untuk mengetik, mouse click, monitor menempelkan gambar, printer mencek dokumen. Yang ketiga ada driver otomatis. Windows memiliki sistem untuk menginstal driver secara otomatis. Yang keempat yaitu ada pengaturan resource, di mana Windows mengatur sumber daya agar perangkat tidak saling bentrok. Tujuannya adalah agar semua perangkat bisa bekerja bersama tanpa gangguan. Dan penerapannya pertama ada device manager. Jadi pada fitur device manager ini berfungsi untuk melihat perangkat yang terpasang, mengecek driver, update driver, memperbaiki perangkat yang error. Kemudian yang kedua yaitu ada plug and play, yang dimana ini untuk deteksi perangkat secara otomatis, misalnya seperti flash disk dicolok, komputer langsung membaca isinya tanpa mengatur peraturan rumit. Dan yang terakhir yaitu ada driver otomatis, yang dimana Windows bisa mencari dan menggunakan driver secara lancar. Kemudian ada kinerja atau mekanisme yang ada di dalam device Windows. Yang pertama itu ada perangkat yang dihubungkan, pengguna akan menghubungkan perangkat ke komputer, misalnya flash disk, printer, atau mouse. Yang kedua yaitu deteksi oleh sistem plug and play. Windows langsung mendeteksi ada perangkat baru. Yang terjadi di sini adalah sistem membaca jenis perangkat, mengidentifikasi kebutuhan driver. Yang ketiga ada pencarian dan instalasi driver. Di sini Windows akan mencari driver yang sesuai. Kemungkinan driver jika sudah ada bisa langsung dipakai. Namun jika belum, Windows akan mengunduh atau meminta instalasi. Driver ini penting karena menjadi penerjemah antara hardware dan sistem operasi. Yang keempat, kemudian ada komunikasi perangkat dengan sistem, yang dimana setelah driver aktif, perangkat bisa mengirim dan menerima data sistem operasi, bisa juga mulai mengontrol perangkat. Contohnya, keyboard mengirim input, kemudian sistem akan menerjemahkan menjadi huruf. Yang kelima, ada proses data oleh CPU atau I/O system, yang dimana data dari perangkat diproses oleh CPU melalui sistem input-output. Di sini juga terjadi buffering atau penyimpanan sebentar data, pooling, antrian tugas biasanya di printer, dan ini tujuannya agar proses lebih teratur dan tidak saling mengganggu. Yang keenam yaitu ada pengguna interrupt, di mana perangkat bisa mengirim sinyal atau interrupt ke CPU, contoh klik mouse, tekan keyboard. Fungsinya supaya CPU bisa langsung proses perintah tanpa ganggu. Dan yang terakhir adalah perangkat menjalankan fungsi setelah semua proses sudah jadi, perangkat akan mulai bekerja sesuai fungsinya. Misalnya printer akan mencetak, flash disk akan menyimpan data, dan speaker akan mengeluarkan suara. Dan kesimpulan yang bisa didapat yaitu adalah manajemen device di Windows 11 bekerja secara otomatis mulai dari mendeteksi perangkat, menjalankan driver, hingga memproses data melalui CPU. Semua proses ini membuat perangkat keras bisa digunakan dengan lancar, cepat, dan tanpa konflik. Dan contoh yang nyata sudah dijelaskan yaitu ada flash disk, printer, dan keyboard, yang dimana flash disk ketika dicolok, komputer akan mendeteksi, printer ketika menekan tombol print, maka data akan masuk ke antrean atau spooling. Yang ketiga ada keyboard, tombol ketika ditekan, keyboard akan mengirim sinyal ke CPU agar hurufnya muncul di dalam monitor. Sekian, terima kasih. Kelebihan Windows dalam manajemen device. Pertama, mendukung banyaknya perangkat hardware. Salah satu kelebihan Windows adalah mendukung banyak jenis perangkat keras atau hardware, misalnya keyboard, mouse, printer, headset Bluetooth, dan lain-lain. Hal ini membuat pengguna tidak terlalu kesulitan saat ingin menambahkan perangkat baru ke komputer. Kedua, fitur plug and play. Windows memiliki fitur yang disebut plug and play. Fitur ini membuat perangkat bisa langsung dikenali secara otomatis saat dipasang. Contohnya, ketika kita mencolokkan flash disk atau mouse USB,
Biasanya perangkat langsung bisa dipakai tanpa perlu pengaturan yang rumit. Jadi pengguna tidak harus memahami hal teknis terlebih dahulu. Yang ketiga, Device Manager membantu mengatasi masalah. Windows memiliki fitur bernama Device Manager yang berguna untuk mengecek kondisi perangkat, misalnya speaker tiba-tiba tidak berbunyi atau printer tidak terdeteksi. Kita bisa melihat apakah ada masalah pada driver atau perangkat tersebut melalui Device Manager. Yang keempat, kompatibilitas tinggi. Windows dikenal memiliki kompatibilitas yang tinggi karena bisa digunakan dengan berbagai merek perangkat keras. Ini menjadi alasan mengapa Windows banyak dipakai di sekolah, kantor, maupun rumah karena lebih fleksibel. Keterbatasan atau tantangan Windows. Pertama, kadang driver tidak kompatibel. Meskipun Windows mendukung banyak perangkat, terkadang ada masalah kompatibilitas driver. Artinya, driver yang dipasang tidak cocok dengan versi Windows atau perangkat tertentu sehingga hardware tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, update Windows bisa menyebabkan error driver. Kadang setelah Windows melakukan update, beberapa perangkat justru mengalami masalah. Yang ketiga, konflik antar driver masih bisa terjadi. Terkadang, dua perangkat atau driver dapat mengalami konflik sehingga menyebabkan error pada sistem. Walaupun kasus ini sekarang lebih jarang dibandingkan dulu, masalah seperti perangkat tidak terbaca atau sistem menjadi lambat masih bisa terjadi. Nah, dari hasil riset kelompok kami, terdapat beberapa temuan menarik mengenai manajemen device pada Windows. Pertama, Windows mampu mengenali banyak perangkat secara otomatis melalui fitur plug and play, sehingga pengguna tidak perlu melakukan pengaturan yang rumit saat menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, atau flash disk. Kedua, driver menjadi komponen penting dalam manajemen device. Driver memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penghubung antara perangkat keras dengan sistem operasi agar perangkat dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, Windows menyediakan fitur Device Manager. Windows juga menyediakan fitur Device Manager yang membantu pengguna mengecek kondisi perangkat dan mengatasi masalah teknis. Rangkuman hasil pembahasan, definisi dan fungsi. Manajemen device adalah komponen vital dalam sistem operasi khususnya Microsoft Windows yang bertugas untuk mengatur atau mengontrol perangkat keras agar dapat digunakan oleh pengguna maupun aplikasi. Mekanisme kerja. Proses ini melibatkan device driver sebagai penerjemah komunikasi, buffering, dan spooling untuk mengelola antrean data, serta sistem interrupt agar CPU dapat merespon input perangkat secara cepat. Fitur pendukung. Implementasi pada Windows dipermudah dengan adanya fitur plug and play serta device manager yang memungkinkan deteksi dan pembaruan driver dilakukan secara otomatis. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.